Waman dan siapakah asdaqu yang lebih benar minallahi daripada Allah. Apanya qila perkataannya sama, ayatnya berbeda maksudnya sama. Ada enggak sih orang yang perkataannya lebih benar dari Allah? Pasti tidak ada. Makanya nggak usah dijawab, yakini dan renungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lidinihi alqawim wa arsyadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala al-habibul mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dan semoga semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan rangkaian ibadah kita di pagi hari yang penuh berkah ini. Selepas salat subuh berjamaah, kita sama-sama talabul ilmi, mencari ilmu. Mudah-mudahan Allah akan memberikan tambahan ilmu kepada kita, ilmu yang manfaat dan barokah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Seperti disampaikan tadi oleh Ustaz Ali, insyaallah pagi ini kita akan mengaji dari kitab An-Nasaih Al-Fiqhiyah wal Wasaya Al-Imaniyah, nasihat-nasihat keagamaan, pesan-pesan petuah-petuah keimanan dari Maulana Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Seringkali kalau setiap malam Jumat kita bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi bahri ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa karamatihi wa barakatihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Mabhasul taqwa, bab tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cetakan beda nih, langsung pada notas lagi. Kita di sini, lihat ke bawah. Qala Allah Ta'ala, qala berfirman siapa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, wa man asdaqu minallahi haditha. Ini di dalam surah An-Nisa, silakan nanti dibuka di rumah.
surah An-Nisa ayat 87. Waman, dan siapakah, waman, dan adakah seseorang, asdaqu yang lebih benar, siapa orang, minallahi daripada Allah. Apanya yang lebih benar daripada Allah? Ada enggak orang yang lebih benar daripada Allah? Apanya? Hadisan ucapannya. Ini istifham, pertanyaan dari Allah, enggak perlu dijawab karena sudah dipastikan tak ada siapapun yang ucapannya lebih benar dari Allah. Ini pertanyaan untuk direnungkan, bahwa benar mutlak tak ada satupun makhluk yang lebih benar ucapannya daripada Allah. Ini peringatan. Pada ayat lain Allah juga berfirman, tepatnya di surah An-Nisa ayat 122. Wa man asdaqu minallahi qila. Waman, dan siapakah, asdaqu yang lebih benar, minallahi daripada Allah. Apanya? Qila, perkataannya. Sama, ayatnya berbeda, maksudnya sama. Ada enggak sih orang yang perkataannya lebih benar dari Allah? Pasti tidak ada. Makanya nggak usah dijawab, yakini dan renungkan. Berikutnya Allah juga berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 103 sampai 105. Ini panjang. Mari kita simak bersama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini khitab dari Allah untuk kita orang yang dikaruniai iman. Ittaqu, bertakwalah kalian, Allah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa kepada Allah. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kalian mati, illa, kecuali wa antum, kalian muslimun, sebagai orang yang Islam. Ayat pertama, ayat 102 dari surah Ali Imran ini menegaskan, satu, kita orang yang beriman diperintahkan Allah untuk bertakwa. Artinya apa? Di dalam hidup itu tidak cukup orang mengaku beriman. Iman itu laksana fondasi, pijakan yang harus kita punyai untuk menjalani hidup. Itu iman. Semakin kuat iman kita, semakin kuat fondasi kita, maka kita akan berdiri di atas fondasi itu untuk menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar, sebesar apapun badai dan masalah serta tantangan hidup. Orang semakin kuat imannya, semakin tegar hidupnya meskipun banyak masalahnya.
Makanya iman itu penting, yang pertama dan utama sebagai bekal orang hidup. Maka yang penting pertama kuatkan iman. Sebab kalau iman sudah kuat, laksana fondasi. Kalau fondasi sudah kuat, seberapapun bentuk dan beban bangunan di atasnya dia kuat nyanggah. Ini fondasi masjid kalau kuat, jangankan cuma 1 lantai, 3 lantai insya Allah kuat. Kenapa? Fondasinya kuat. Tapi kalau imannya rapuh, fondasinya rapuh, jangan kata gedung berlantai, gubuk pun bisa ambruk karena fondasinya tidak kuat. Tetapi iman tidak cukup, fondasi saja tidak cukup, kalau di atas kerangka fondasi tidak diiringi dengan takwa. Makanya takwa adalah lanjutan, konsekuensi, keharusan bagi siapapun yang beriman. Karena orang beriman baru punya fondasi. Di atas fondasi harus ditata dengan namanya takwa kepada Allah. Peringatan berikutnya dari Allah. Sudah punya iman, sudah punya takwa, jangan pernah berubah, jangan pernah bergeser. Karena nanti yang akan menjadi modal kita ngadep Allah ketika wafat hanya dengan iman dan takwa. Makanya jangan pernah kalian mati kecuali membawa keimanan ketakwaan, yang itu adalah prediksinya atau predikatnya di mata Allah disebut orang yang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita matinya nggak dalam kondisi Islam. Sebab apa? Orang yang mungkin awalnya imannya kuat, mungkin orang yang dalam perjalanan hidupnya takwanya bagus, tapi tak pernah ada yang jamin nanti matinya dalam kondisi husnul khatimah. Awal mula rajin sholat, pas menjelang mautnya ngaji udah jarang-jarang, sholat udah bulan bentong. Jadi makanya jangan pernah berubah, jangan bergeser. Sekali diawali dengan iman dan takwa, terus sampai ujung wafat juga dengan kondisi iman dan takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tak satu pun dari kita yang tahu dan bisa menjamin nanti menghadap Allah husnul khatimah. Tetapi insya Allah kalau iman tetap dipegang, takwa selalu dibawa, nanti kita meninggal dalam kondisi muslim, statusnya husnul khatimah. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian wahai orang yang beriman. Berpegang teguh dengan apa? Bihablillah, dengan talinya Allah. Apa maksudnya tali Allah? Syariatnya Allah, ajaran Allah. Kita ini hidup di dunia oleh Allah disuruh pegang 2 ikatan sekaligus. Ikatan kita dengan Allah dengan cara melaksanakan syariat Allah. Kita juga dalam hidup disuruh berpegang teguh kepada ikatan yang kuat dengan sesama hamba Allah, yang disebut dengan hablum minan nas. Orang yang kuat ikatannya dengan Allah dengan cara menjalankan syariat Allah, dan itu bisa dijalankan kalau iman dan takwanya kuat. Orang kalau punya iman kuat, takwanya kuat, syariat Allah pasti dijaga dan dilaksanakan. Betapa banyak di antara kita mengaku beriman tetapi ngomong iman, syariat nggak dikerjakan, hablullahnya nggak dijalankan. Contoh, kalau kita hitung orang Blok Sawo, orang jembatan, insya Allah muslim semua. Teman saya tanya, emang orang sini sholat semuanya? Kan ada yang nggak sholat ya? Padahal muslim, mengapa? Ada yang sebelah ngomong, lah kalau sholat maromanya berat amat ya. Lah begitu berat gitu. Giliran Ramadan kagak puasa, padahal muslim. Ngapa kagak puasa? Berat doang puasa. Lah emang apa? Pokoknya berat baik dah susah. Yang merasa berat menjalankan syariat itu bukan berat puasa, tapi berat imannya karena keropos. Coba kita bayangkan, orang puasa beratnya di mana? Kalau kita pergi ke Ramat Jati, ke pasar-pasar, ke stasiun, Masya Allah itu pagi-pagi subuh orang nurunin buah-buahan dari truk ke lapak. Lah kuat itu 3 kintal, 2 kintal, 4 kintal, bolak-balik, lah kuat. Siangnya nggak puasa. Kenapa nggak puasa bang? Berat. Lah beratan sama mikul itu buah dari truk. Lah beratan itu berkintal-kintal. Emang puasa bawa kintalan? Kagak. Emang apa?
Giliran ono enteng, giliran puasa berat. Kenapa? Yang berat bukan barangnya, tapi imannya yang lemah. Makanya kalau iman kuat, seberat apapun syarat dikerjakan. Orang sini Islam semua ya. Kira-kira kalau sholat subuh semuanya di sini penuh nggak? Penuh ya. Lah ngapa sekarang kosong? Emang sholat subuh katanya berat. Lah bukan sholat subuhnya berat, emang dianya lemah imannya. Coba kalau kuat semuanya, lah penuh ini mau kemana-mana. Bikin tenda kali setali di dalaman, kagak muat. Ya karena sekarang berat di mana? Emang sholat kudu bayar, kagak bayar. Emang sholat kudu ngangkot, nggak pakai angkot. Ketimbang pakai baju nutup aurat, wudu datang melek Allahu Akbar takbir, kagak ada berat-beratnya aja. Yang berat ininya lemah, karena ini lemah. Syariat ketimbang sholat doang gratisan kagak kuat. Lah coba kondangan bolak-balik 4 kali dijabanin 20.000 50.000, jauh-jauh juga disamperin. Lah sholat kagak bawa duit, kagak ngangkot, nggak perlu ganti kostum, nggak perlu pakai lipstik. Mas, lah deket pisan kagak datang, emang apa? Berat di mana? Kagak berat. Yang berat karena ininya lemah, jadi syariatnya. Makanya kalau iman kuat, takwa kuat, syariatnya dijalankan oleh Allah. Makanya ayo yang sudah punya iman, yang sudah punya takwa, kalau pengen selamat, laksanakan perintah Allah, namanya wa'tasimu bihablillah. Pegang teguh talinya Allah. Mana talinya Allah? Syariat Allah, itu talinya Allah. Tali sambungan kita kepada Allah, kita hanya bisa nyambung dengan Allah kalau syariatnya Allah di jalan. Makanya jangan ketimbang jadi orang aku-akuan, ngaku mah gampang, diakui Allah belum tentu. Makanya kita nggak usah ngaku-ngaku saya mau muslim bang. Lah ngaku muslim sholat kagak, gimana Allah ngakuin sampean muslim, kan begitu. Nggak perlu ngaku-ngaku, buktikan takwa kita, buktikan iman kita dengan cara bihablillah, ikatan dengan Allah, laksanakan syariat, itu maksudnya. Pegang teguh itu kalau iman kuat dan takwanya kuat. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian tercerai-berai. Nah, ini penting. Ini bab hidup manusia di dunia. Sudah benar. Ibadah kita kepada Allah sudah benar. Cantolan kita kepada Allah sudah dikerjakan. Tali kita dengan Allah sudah dipenuhi. Tapi ingat, itu belum cukup. Urusan kalian dengan manusia harus seimbang. Jangan rajin ibadah tapi sama tetangga berantem. Ada kan orang yang kira-kira rajin sholat mah rajin masjid. Di sana juga rajin berantem sama tetangganya. Rajin ngomongin orang, rajin ngerumpiin orang. Nah ini kan nggak beres. Ternyata ini masih salah, masih kurang genep. Kalau wa'tasimu bihablillahnya kuat, wala tafarraqu, jangan tercerai-berai. Sama tangga yang akur, sama saudara yang harmonis. Amat teman jangan suka bohong-bohong, nipu-nipu, itu baru benar. Jangan bercerai-berai. Maksudnya apa? Hablum minallah sudah kuat, bangun hablum minan nas. Caranya jangan pernah kita bermusuhan dengan sesama manusia. Akur, buyut, rukun. Kayak kita hidup bermasyarakat begini, kan enak nih. Biar kata beda profesi, ya beda status sosial, ya beda penghasilan. Kan kalau sholat subuh kan bareng-bareng ya. Kagak ada yang sholat subuh pakai dasi gitu ya, bentang-bentang orang kantoran. Kagak, udah pakai serempet, pakai peci putih, pakai peci hitam. Ada kesamaan di antara kita. Karena apa? Di hadapan Allah. Ntar kalau urusan kantor dah beda-beda dah. Yang ngojek bawa motor, yang ke kantor bawa mobil, kayak model saya pengangguran di rumah bayar begitu. Baik. Wadhkuru ni'matallahi wadhkuru, dan ingatlah kalian wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Ingat apa? Ni'matallahi, pada nikmat Allah alaikum, yang dilimpahkan atas kalian. Ya, udah terusannya udah sama Allah cakep, ibadahnya sama tetangga akur, terus pandai-pandai bersyukur. Ingat nikmat Allah. Allah cuma nyuruh kita ingat, kagak disuruh ngitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmat Allah, enggak mual bakal bisa kehitung nikmat Allah yang jumlahnya sangat banyak. Allah suruh nginget kita, cuma kita bersyukur kepada Allah. Sudah ingat biar syukur, ingat biar syukur. Idh kuntum a'da'an fa'allafa. Nah, di antara nikmat Allah yang sudah dilimpahkan kepada kita, ini Allah sebutkan satu kasus yang terjadi di antara manusia. Kasus di mana manusia itu pernah berantem,
Manusia ada kecenderungan berantem, nggak akur. Nikmat Allah, idh kuntum a'daan, ketika kalian menjadi bermusuhan. Kan ada kan orang sama orang bermusuhan ya. Jangan kata orang jauh, kadang-kadang sama tetangga sebelah, kadang-kadang abang sama adik bermusuhan. Ya, ada kan begitu ya? Di kampung saya sana ada, insya Allah di sini enggak beda. Fa'allafa, lantas kemudian Allah satukan orang yang bermusuhan tadi. Baina qulubikum, di antara hati kalian yang tadinya berantem jadi akur. Itu karena bukan Allah, tidak mungkin terjadi. Itulah nikmat. Fa asbahtum, kemudian kalian menjadi binikmati dengan nikmat Allah itu ikhwana, menjadi bersaudara. Nah, kita bersaudara ini nikmat Allah. Baik saudara nasab atau saudara sabab. Kayak kita ini, saya tidak punya hubungan nasab dengan bapak-bapak saudara-saudara di Blok Sawu, tapi kita saudara karena diikat oleh satu akidah dan iman. Itulah saudara. Ini nikmat Allah yang luar biasa, yang kita disuruh bersyukur kepada Allah. Baik. Wa kuntum ala syafa hufratin, wa kuntum, dan pernah juga kalian berada di mana? Ala syafa hufratin, di bibir jurang. Jurang apa? Minan nari, dari jurang api neraka. Maksudnya apa? Kita memang belum pernah di pinggiran api neraka ya. Tapi di dunia ini sesungguhnya kita pernah melakukan perkara yang perkara itu sejatinya adalah seperti perkara yang kita menjerumuskan diri kita di api neraka. Apa? Orang kalau berantem dengan saudara, sama saja dirinya sedang menceburkan diri ke api neraka karena melanggar aturan Allah. Orang yang kemudian tidak pernah mau bersilaturahim, memutus silaturahim, maka sesungguhnya dia sedang menempatkan dirinya di bibir api neraka karena itu melanggar ketentuan Allah. Di dunianya saja sudah banyak orang minggir-minggir, mipir-mipir di tepian jurang neraka. Maka sebelum jatuh ke neraka beneran, bertobat atau perbaiki hubungan dengan manusia agar terhindar dari siksa api neraka. Nah, ini terjadi karena rahmat Allah. Jadi dulu pernah ada banyak kisah di masa lalu, orang dengan orang bertarung, bertempur, yang kemudian menjadi selamat karena nikmat Allah mempersatukan mereka. Fa'anqadhakum, fa'anqadha, maka menyelamatkan siapa Allah kum pada kalian minha, dari jurang api neraka. Kadzalika, yang demikian itu, yubayyinu, menjelaskan siapa Allah lakum kepada kalian. Apa yang dijelaskan Allah? Ayati, pada ayat-ayat kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Untuk apa? La'allakum, agar sekiranya kalian tahtadun, menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup kita ini butuh hidayah. Kalaulah bukan hidayah Allah, belum tentu kita menjadi muslim. Sudah jadi muslim, alhamdulillah. Apakah berhenti memerlukan hidayah? Tidak boleh berhenti memohon hidayah Allah. Karena hidayah itu pada dasarnya ada dua. Yang satu al-hidayah minadh-dhalalah atau hidayatud dhalalah. Yang kedua hidayatul taufik. Hidayatul dhalalah itu adalah petunjuk Allah yang Allah berikan kepada siapapun hambanya yang dikehendaki dari sebuah kesesatan. Orang kafir masuk Islam itu hidayah minadh-dhalalah. Orang belangsak kemudian jadi baik, itu dapat hidayah dari dhalalah. Lah kita ini kan insya Allah orang baik, sudah muslim, taat, nggak pernah jadi penjahat. Kita juga butuh hidayah. Hidayahnya namanya hidayah taufik. Apa yang sudah kita pijak di jalan kebenaran, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah bimbingan kita agar tetap di jalan yang benar, jangan sampai melenceng. Yang udah rajin sholat, sudah sholat terus istiqomah, jangan sampai kemudian besok-besok kadang sholat, kadang kagak, kadang ngaji, kadang kagak. Itu perlu hidayah Allah. Makanya di dalam sholat, di dalam keseharian kita selalu baca doa, ihdinas siratal mustaqim, ihdina, berilah kami hidayah ya Allah. Hidayah kemana? Suratal mustaqim, pada jalan yang lurus. Sebab ada orang yang tadinya rajin sholat, gara-gara sibuk di kantoran, sholat jarang-jarang ya. Orang yang tadinya ngaji, gara-gara ikut galata memancing, jarang ngaji. Begitu. Ini butuh hidayah kita. Makanya dalam setiap sholat, alhamdulillah ada rukun namanya rukun sholat. Rukun qauli berupa suratul Fatihah.
17 kali kita baca dalam sehari. Betapa sering diulang kita minta hidayah kepada Allah. Dalam sehari butuh 17 kali permohonan. Karena bisa jadi kita seringkali kepleset, tergelincir, belok dari arah yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta petunjuk kepada Allah agar kita tetap berada di jalan yang benar. Itulah hidayah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wal takun, hendaknya ada minkum di antara kalian, ada apa? Ummatun, sekelompok orang, ummatun segolongan manusia, manusia yang bagaimana? Yad'una, yang menyerukan ilal khairi, kepada kebajikan. Kudu ada di satu kampung, di satu daerah, kelompok-kelompok yang selalu ngajak kebaikan, ngajak mensyiarkan masjid, ngajak cari ilmu, ngajak ibadah, ngajak kuliah subuh. Harus ada itu. Jangan ambil satu kampung nggak ada orang yang ngajak kebaikan, bisa jadi sekampung dosa semuanya. Alhamdulillah di kampung kita masih banyak ulama, banyak kiai, banyak santri. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna, dan memerintahkan bil ma'ruf kepada hal yang baik, wa yanhauna, dan mencegah anil mungkari, pada hal-hal yang mungkar. Hidup kita butuh pelengkap, butuh elemen yang melengkapi hidup kita. Apalagi jika kita orang awam, kita butuh orang-orang sekeliling yang ngajarin kita tentang kebaikan, ngajak kita pada bab yang baik. Juga butuh orang yang nasihatin kita, terus nyuruh kebaikan, terus ngelarang hal-hal buruk. Sebab apa? Kadang-kadang kita ini sering lupa mana baik mana benar, kadang-kadang nggak ingat. Yang baik ditinggalin, yang salah dikerjain. Nah, ini butuh kelompok-kelompok orang itu. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka-mereka itu orang-orang yang beruntung. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi apa? Kalladzina, seperti orang-orang tafarraqu, yang mereka berpecah belah, bercerai-berai. Wakhtalafu, dan saling berselisih, mim ba'di ma ja'ahum, setelah didatangkan kepada mereka apa itu al-bayyinat, bukti-bukti, tanda-tanda kebenaran. Ini contoh kaum kafir Quraisy dulu. Kaum kafir Quraisy itu manusia paling dablek ben ngeyel, suka wangkeng. Udah diajarin sama Rasulullah kagak percaya, disodorin Quran boro-boro percaya, dibilang Rasulullah tukang sihir, bikin bait-bait puisi dibilang Quran. Rasulullah sahirun majnun, tukang sihir gendeng, begitu kata orang mereka. Datang Quran masih dibantah. Lalu kan kita diajak ngaji masih bantah juga. Nah, orang dulu ada contoh udah dikasih tanda kebenaran masih pada bader. Nah, wa ulaika lahum adzabun adzim. Model begini inilah orang yang lahum adzabun adzim, pasti akan diberikan siksa yang amat pedih. Baik, ini contoh ayat-ayat Allah yang menjadi dasar rujukan pedoman kita betapa takwa itu penting buat bekal hidup kita. Baik. Fa qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala yang berbunyi yang bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah takwa yang sebenar-benarnya. Lu emang ada takwa yang bohong-bohongan banyak. Ada orang yang takwanya ori, takwanya KW. Ya gitu, sama orang takwa ada yang bohong-bohongan. Makanya kalau mau takwa harus takwa yang sejati. Nanti penjelasannya di belakang. Ini artinya apa? Amrun minhu azza wa jal. Ini perintah dari Allah. Takwa itu perintah. Kita tahu setiap perintah yang datangnya dari Allah itu wajib dikerja. Al aslu fil amri lil wujub. Pada prinsipnya, pada dasarnya setiap perintah apalagi datangnya dari Allah itu lil wujub, pasti wajib dan harus dikerjakan. Makanya takwa itu perkara wajib yang harus kita laksanakan. Wajib atas siapa? Li ibadihi, atas hamba-hamba Allah al-mu'minin yang beriman, bitaqwahu, dengan takwa kepada Allah. Wa ka'annahu subhanahu wa ka'an samtuka ya habibi fi khayali ولم أرسم سواك بلوح بالي جعلتك قبلتي محراب روحي
بقلبي في الهجير وفي الظلال.